sudah siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ustaz Kevin dan kawan-kawan, semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa umur. Umur itu disebutkan sebagai umruka ra'su malika. Umur itu adalah modal. Umur adalah modal. Umurmu, umruka ra'su malika. Umurmu adalah modalmu. Jadi Allah itu ngasih usia ke kita berupa umur itu untuk modal, Pak. Mas, untuk modal. Modal supaya ketika kita ketemu Allah dikembalikan dalam keadaan yang lebih baik. Contoh sederhana ya, kalau misalkan hari ini saya datang ke Mas Kevin, saya kasih modal Mas Kevin 100 juta untuk bisnis lele misalkan begitu. 1 bulan kemudian saya tanya ke Mas Kevin, 100 juta yang sudah saya gelontorkan sebagai modal, yuk dihitung hasil tidak. Oh, dicatat sama beliau ya, 100 juta itu sekian persen beli lahan, beli alat-alat, beli benih, beli bahan baku, gaji karyawan dan seterusnya. Ada catatannya. Saya senang nggak? Senang sebagai pemilik modal. Ya. Kemudian ini untungnya Pak Nurrahman, untungnya sekian. Subhanallah. Begitu kira-kira kalau kita kemudian dikasih oleh Allah modal berupa umur 60 tahun misalkan. Dipanggil sama Allah, dihitung nanti, Pak, sampean tak kasih usia 60 tahun. Yuk hitung-hitungan. Untung apa rugi? Dihitung, Pak, sholatnya, zikirnya, sedekahnya, muamalahnya dan seterusnya dihitung sama Allah. Ya, muncul rugi Pak sampean. Allahnya marah nggak? Marah. Sudah dikasih modal, ya, disia-siakan. Maka umur itu menjadi penting untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu sederhana, ya, memetakan hidupnya dengan tiga fase itu. 63 tahun itu tidak dipakai untuk tidur toh, Pak. Coba kalau misalkan sehari kita tidur 8 jam, itu artinya sepertiga hari kita tidur. Sepertiga hari. Kalau usia kita 60 tahun, berarti sepertiga umur kita untuk tidur. 20 tahun tidur. Kalau tidur kita satu harinya 8 jam. Ya, yang sepertiga sisanya, yang 2/3 lainnya nggak jelas, ya. Maka sampai kemudian Allah sering bersumpah atas nama umur, ya, wal asri, dan demi waktu asar, ya, wadduha, wal laili dan seterusnya. Begitu pentingnya waktu sampai Allah yang maha mulia menyandarkan sumpahnya terhadap waktu. Padahal waktu adalah makhluknya. Itu menunjukkan pentingnya waktu. Ya, maka jangan sampai kemudian usia yang telah Allah berikan luar biasa ini pas-pasan atau bahkan rugi. Ya, kalau menurut saya pas-pasan namanya rugi. Sampean tak kasih modal atau misalkan sampean bisnis, ya, bisnis apalah ya, katakan jualan di pasar, ya, modalnya 100.000, berangkat pagi, pulang siang, dihitung sampai rumah 100.000 lagi. Pas apa rugi? Nggak pas, rugi namanya. Nggak dapat untung, waktu, tenaga, pikiran dan seterusnya, namanya rugi. Jadi kalau kita hidup yang wajib toh yang dikerjakan tanpa sunnah-sunnah, ini namanya rugi. Ya, karena disebutkan sunnah itu apa? Ribhuha. Sunnah-sunnah itu adalah keuntungan-keuntungannya. Maka jangan kemudian kita berhenti di yang wajib-wajib toh, ya. Salat wajib, ya, tapi sunnahnya dikerjakan, ya. Cari ilmu wajib, yang sunnah-sunnahnya juga dikerjakan, ya. Apapun yang sunnah itu ditingkatkan. Maka saya ingin mengatakan, mengingat kepada diri kami, ya, mumpung masih ada kesempatan, ya, masih ada kesempatan, disiapkan kita. Tugas kita tidak mencari kesempatan, Pak. Tugas kita menyiapkan toh, bukan mencari kesempatan. Kesempatan biar Allah yang menentukan. Ya, justru
hebat dan tidaknya orang itu ditentukan dengan kesiapannya, bukan kesempatannya. Allah tuh maha adil kok. Ya, Allah maha adil. Misalkan Mas Kevin sudah menyiapkan usia 25 tahun akan menikah. Kan sudah dipersiapkan. Kesempatannya Allah kasih di usia 25 tahun. Misalkan sampean, kita semua sekolah nggak semangat, kuliah tidak sungguh-sungguh, ya, banyak bermasalah. Ketika teman-teman sudah selesai S1, kemudian ada nyun sewu ya, lowongan lah kira gitu, lowongan pekerjaan, PNS. Kemudian ditanya, aduh sayang ya saya belum selesai. Berarti apa? Menyia-nyiakan kesempatan. Kenapa? Karena tidak ada kesiapan. Maka kesiapan menjadi penting. Kesempatan urusan Allah. Gitu aja, selesai. Ya. Maka masalah usia, ya, masalah umur itu saya kaitin dengan modal, ya, supaya kita tahu, ya, supaya kalau bicara tentang bisnis pun, ya, kita bisa menggunakan dengan baik, ya. Bicara masalah buku ini, ya, kenapa saya tertarik nulis tentang santripreneur? Karena santri itu selalu diidentikan dengan kumuh, baju ya kelintingan, ya, sajadah, peci, yo jatah kabeh lah, ya, oleh dinain santunan dari orang tetangga kira gitu kan, ya, kemudian begitu, ya, peci wis warna sampai coklat itu, coklat kena banyu diganti-ganti, ya, lambi nggak pernah dicuci, sendal yo japitan, ya, dan macam-macam begitu. Tapi sesungguhnya yang namanya santri itu sama dengan sahabat Rasulullah. Sahabat itu kan santri Rasulullah. Kalau kita istilahnya kan santri kita. Cuman sahabat syaratnya 3, ya. Dia hidup di zaman Nabi, melihat Nabi langsung, ya, tanpa mimpi, tanpa YouTube, tanpa apapun. Dan ketiga, iman. Syaratnya 3. Salah satu dari ketiganya nggak bisa dianggap sebagai sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu yang lain yang delok Rasulullah hidup di zaman tapi tidak iman, ya. Kita nggak ngelihat Rasulullah, nggak hidup di zaman, mung iman, ya mending, ya. Nah sekarang kita santri, oke lah, santri lah kira-kira gitu. Bahkan nyun sewu, ya, 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga, 7 diantaranya adalah para saudagar. 7 diantaranya adalah saudagar. Ya, ada Abu Bakar, Utsman, dan seterusnya, Abdul bin Auf, Talhah bin Ubaidillah misalkan. Ya, adalah tokoh-tokoh sahabat yang menyokong dakwah Rasulullah SAW. Kalau bicara logikanya gitu, jadi 10 orang yang sudah pasti masuk surga, 7 adalah saudagar. Berarti dakwah Islam itu harus didominasi sama aghnia, didominasi, ya, orang yang punya uang, punya harta. Abdurrahman bin Auf misalkan, dia sampai mewakafkan 500 alat tempur paling canggih hari itu, yaitu kuda perang, ya. Kuda itu kan macam-macam, ya, ada kuda tunggangan, kuda perang, kuda ternak, dan seterusnya. Abdurrahman bin Auf itu mewakafkan 500 alat tempur paling canggih hari itu adalah kuda. Sekarang alat tempur paling canggih apa kira-kira? Sukhoi, pesawat, ya, misalkan tank. Ada nggak orang yang mewakafkan hartanya 500 pesawat Sukhoi atau rudal yang harganya kemarin, ya, saya dengar Israel kalau penyerang Palestina itu 1 rudal harganya 1, sekian M. Bayangkan ribuan rudal diledakkan. Coba, begitu luar biasanya sahabat Rasulullah. Bahkan Talha itu, ya, bin Ubaidillah, ya, seorang sahabat dari Ansor itu, sampai kemudian tiap hari gelisah, Pak. Kenapa? Setiap dia mendermakan hartanya, nanti dikejar harta yang berlipat-lipat ganda. Bingung sampai kemudian termenung. Istrinya bingung, wahai suamiku, kenapa kau termenung? Iya, istriku, saya itu gelisah. Gelisah kenapa? Ya, kalau gelisahnya kita ngejar duit, Pak. Kalau sahabat dikejar, kenapa? Ya, kenapa? Ini yang perlu dicari, ya. Bukan kemudian kita di rumah anteng-anteng, ya, kemudian ya sih memang ada rezeki yang datang sendiri, memang ada, ya. Tapi jangan mikir yang itu, ya. Lo kelas kita kok mikirin dunia sing teko dhewe, mikir
Sholat durung jelas, ya. Ulama ya dudu kita, ahli ilmu ya ora. Lah terus kon dhewe mikire, "Pak ora wis ben rezekine teko dhewe." Ya ngimpi jenenge. Kira begitu, ya. Nah, kembali ke masalah santripreneur, ya. Ternyata para hadirin teman-teman, ya. Quran itu banyak bercerita tentang muamalah dibandingkan ibadahnya. Quran itu Mas Kevin. Maka saya tertarik mengutip ada 20 ayat. Meskipun banyak, Pak. Saya kutip 20 ayat yang berkaitan sama ekonomi dan bisnis, ya. Saya kutip 20, pertama memang keterbatasan waktu. Selama corona, ya sekitar 10 bulan saya banyak dekem di rumah menulis, Pak. Menulis kemudian muncul buku ini. Ya. Kenapa 20? Karena anak saya Muhammad lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal. Saya kutip 20. Ya. Di 20 ayat ini, ya, ada satu ayat yang membahas masalah pasar, Mas Kevin. Biasanya kan kita mengatakan bahwa tempat paling baik adalah masjid. Tempat paling buruk adalah pasar, asuk, ya, atau aswakun jamaknya. Ya, betul memang. Makanya kemudian Rasul itu hadir. Rasul hadir di pasar. Begitu sampai Allah mulai beli pasar tempat yang jahat, itu sampai ada ayat yang mengatakan wailun lil mutaffifin, ya. Itu sampai Allah melaknat, ya, atau mengecam orang yang melakukan kecurangan. Di mana kecurangan itu? Ya di pasar. Di pasar. Maka kemudian Rasulullah itu hadir di pasar, ya. Misalkan di surat Al-Furqan ayat 25, surat ke-20. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus sebelum kalian wahai Muhammad, kata Allah, ya, kecuali kata Allah illa annahum la yamshuna fil aswaq, ya. Mereka itu jalan-jalan, ya. Di sini ayatnya illa innahum la yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Jadi para nabi itu dia nyuruh saya, kalau bahasa kami itu ya keluyuran lah kira gitu. Keluyuran ke pasar para nabi itu. Iya. Jadi Nabi itu, Pak Mas, ketika dolan ke pasar, bermuamal, itu orang-orang kafir itu ngetawain, tuh Muhammad, katanya Nabi, makan aja masih nyari. Nggak kayak Nabi-Nabi dahulu. Kan kalau Nabi dulu kan minta doa, makanan turun itu kan gitu. Nabi siapa dulu, Zakaria tukang kayu. Ya. Iya. Kayu. Misalkan begitu. Bahkan Siti Maryam juga begitu, ya, di rumah, tapi Allah ngasih. Kok ini Muhammad Nabi tapi kok masih keluyuran makan di pasar jualan. Maka kemudian Allah turun ke surat Al-Furqan ayat 20 ini menjadi asbabun nuzul, bantahan kepada orang-orang kafir bahwa kata Allah, sebelum engkau Muhammad sudah diutus para rasul lah, apa layak kulun to'am, ya. Layak kulun to'am itu artinya apa, ya? Lanya itu bukan la nafi, lanya la taukid, yang menunjukkan sangat maksudnya gitu. Layak kuluna to'am, mereka iya sangat orang mau mangan, tapi yang mereka makan, minum, dan ya masyuna fil aswaq, dia berjalan-jalan di pasar, bermuamalah, ya. Sampai kemudian Rasul itu meletakkan dasar-dasar, namanya dasar, ya, namanya hizbah, ya. Hizbah itu apa namanya, lembaganya, ya. Orang yang namanya muhtasib. Apa itu muhtasib? Pengawas pasar Rasulullah. Di zaman Umar, ya, anhu itu, beliau kemudian membuat satu dewan namanya Wilayatul Hizbah, Dewan Pengawas Pasar. Begitunya luar biasa para hadirin. Jadi kalau misalkan, ya, ada orang mengatakan jangan ke pasar, itu teman paling buruk, ya udah, nanti orang kafir itu nyun sewu yang menguasai pasar. Yang menguasai pasar. Ya. Sekarang saya mau nanya, ya, aktivitas kita itu bisa nggak lepas dari aktivitas pasar? Nggak bisa, Pak. Contoh aktivitas pasar apa sih? Jual beli. Ini saya di sini sama Ustadz Kevin semuanya. Di sini kan kita beli kan? Ya kan? Udahlah, kita nggak usah beli di sini. Kita masak di rumah aja. Berasnya apa nggak beli? Berasnya beli. Udahlah, jangan beras. Berasnya jangan beli. Nanam. Pakai padi. Cangkulnya pakai apa?
Beli juga kan? Oke lah, nggak usah pakai, ya udah pakai orang untuk jadi buruh. Ya beli jasa. Nggak ada yang tidak lepas dari jual beli. Maka kalau ada orang antipati dengan pasar, nyuwun sewu, nggak baca sejarah, nggak baca Al-Quran lah, kira-kira begitu. Maka nyuwun sewu, data mengatakan bahwa populasi dunia hari ini, ya, itu jumlah Muslim sampai 2 miliar lebih, Pak. 2 miliar itu Muslim. Saya mau nanya, bagi kita, ya nggak punya makna data itu. Tapi bagi seorang pengusaha, makna besar. Oh, Muslim datanya sekian miliar. Udah, berapa yang hajinya? Berapa haji orang haji itu? Orang haji dalam setahun 2,5 juta. Oh, 2 juta itu kalau satu orang belanja sajadah saja misalkan. Satu orang belanja sajadah. Kan kalau orang haji kan mesti beli oleh-oleh kan? Beli berapa? Katakan 5, 10 lah. Oh, biasanya kan nggak mungkin beli satu. Kan dia ninggal teman kantor, warga. Katakan beli 100 sajadah. Satu sajadah harganya 5.000 misalkan. Dikalikan 2,5 juta orang. Pasarnya siapa mereka? Jadi kita pasarnya mereka. Cina mau ngasih gawe. Betul. Mekah itu malah. Ya. Coba jenengan nanti tanya. Ini besok ya masuk tanggal 18 Juli masuk 18 sampai 10 Juli masuk Dzulhijjah ya, masuk tanggal 10 Dzulhijjah kurban. Ada bisnis apa kira-kira di situ? Beli sapi kan. Beli sapi. Coba siapa yang mau ngasih pasar itu? Bukan kita, Mas. Ya. Tapi mereka kenapa? Kita sudah mengatakan jangan main ke pasar, nggak boleh, sudah kita zikir saja, ngaji aja gitu, kira begitu. Ngaji aja. Padahal kita harus balance ya, seimbang, Pak. Seimbang. Quran misalkan ya, surat Al-Kautsar ayat 2. Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Inna a'tayna kal kautsar ya. Ini ayat pertama yang aku sudah memberikan nikmat yang sangat besar kepada engkau ya. Kemudian kata Allah fasholli li rabbika wanhar. Jadi pertama Allah mengatakan nikmat sudah aku berikan kepada engkau, nikmat harta, nikmat umur, kesehatan sudah Allah berikan kepada kita. Fasholli li rabbika, dan dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, berkorbanlah. Coba perhatikan, Allah mengatakan fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu. Ini masalah kesalehan individu antara kita dengan Allah. Soleh, Pak. Kita harus soleh secara individual. Hubungan kita dengan Allah clear. Ya, ini maksudnya soli adalah salat Idul Adha ya. Ya. Dimensinya dimensi ubudiyah. Ya. Wanhar itu dimensinya dimensi muamalah. Dimensi sosial. Jadi soleh secara individual juga soleh secara sosial. Berimbang ya. Karena berkurban itu dimensi sosial, berbagi dengan manusia, berbagi makanan. Jadi nggak bisa orang kemudian ya jengkang-jengking, sholat tahajud, baca Quran khatamnya sampai berkali-kali, tapi muamalahnya tidak soleh misalkan, sosialnya tidak soleh, percuma para hadirin. Coba dalam hadis yang Imam Muslim, hadis sahih, ya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, ayyul Islam khairun. Ayyul Islam khairun. Wahai Nabi, Islam apa sih yang paling baik? Coba. Kalau kita ditanya Islam yang paling baik apa? Ya golongan saya, yang lain bid'ah. Yang lain sesat. Yang kayak gini berarti sesat. Apa kata Rasul? Tud'imut tu'am. Memberi makan. Sederhana kan? Indikator muslim baik itu kalau dia ngasih makan. Apa hubungannya sama ibadah? Itu kan muamalah. Tapi menjadi indikator, menjadi ciri orang dianggap sebagai baik muslimnya ketika dia memberi makan. Iya, itu dulu Rasulullah. Sekarang kalau bisa kita ciptakan lapangan pekerjaan supaya orang bisa makan dari pekerjaan itu. Ya, ngasih makan bisa, tapi tidak lebih, harusnya lebih dari itu. Ya, ciptakan lapangan pekerjaan, tetangga, ya kerabat, orang-orang miskin bisa bekerja dengan kita
bisa makan di tempat kita, ngasih akses, ya. Itu artinya nyun sewu. Kalau misalkan, bahkan masalah makan nih, masalah makan, maaf. Al-Baqarah 168. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, ini Allah mengajak bicara kepada manusia. Ya. Berarti ada yang muslim, tidak muslim, tua, muda, kaya, raya, pokoknya manusia. Ya, Allah tidak mandang bulu, entah Yahudi, Nasrani, ya, non muslim, ya. Saya ngomong kafir takutnya dianggap radikal. Ya. Ya masuk Islam tidak kafir. Padahal kafir maknanya ingkar aja ya, tapi kayak menakutkan ya. Ketakutan. Kita dianggap domba tersesat, kita diem aja. Ya kan? Kalau Nasrani nyebut kita domba yang tersesat, lebih hina kan domba. Kita enggak, kita orang kafir, mereka kafir yang ingkar aja, tapi kita dianggap medeni. Masalah makan, Allah bicara makan. Wahai manusia, kata Allah, makanlah kalian, kata Allah, di alam dunia ini halalan thayyiba, yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Coba, masalah makan itu penting sampai Allah mengatakan seluruh manusia, nggak pandang bulu, makan yang halal dan thayyib. Jadi halal thayyib itu nyun sewu bukan standar muslim, tapi standar manusia. Ya, nanti kalau sudah ayat 172 Al-Baqarah masih, itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Wah, ini beda. Ini spesifik. Ya. Apa kata Allah? Makanlah yang baik. Kok tidak halal? Udah enggak level. Jelas ya. Tetapi kalau sudah halal tidak sekedar halal, ya. Washkuru, bersyukurlah. Berarti harus thayyiban. Halalan, thayyiban, mubarakan. Levelnya gitu, Pak. Muslim itu dimubarakan. Halal thayyib itu levelnya manusia biasa. Ya. Berarti masalah makan menjadi penentu. Lah orang makan kalau yang tidak halal, nyun sewu. Ya, ada satu diterangkan orang, ya, yamudu yadi ilas sama, dia menengadahkan ya Rob, kira-kira gitu kan. Zikirnya kenceng, isi hosanya kenceng gitu. Mujahadahnya kenceng. Tapi yang dimakan tidak halal, bajunya dibeli dari yang tidak halal dan seterusnya. Maka bagaimana doanya mustajab? Nggak bisa. Berarti makanan itu penting. Sampai masalah makan saja berpengaruh terhadap sholatnya. Doanya berpengaruh. Berarti masalah makan tanggung jawab kita. Jadi kalau misalkan sampeyan bisnis di kuliner, pastikan halalan, thayyiban, mubarakan. Kenapa? Karena produk yang sampeyan produk itu, ya, produk yang sampeyan produksi itu akan dikonsumsi oleh Ustadz Kevin yang punya santri, ya, para guru yang punya murid, para kiai yang punya jamaah. Coba bayangkan kalau kiainya, ustadznya, gurunya, orang tuanya, yang mereka para pendidik sudah mengkonsumsi makanan yang tidak halal, tidak thayyib, tidak mubarakah, bagaimana doanya mau diterima? Ya, makanya menjadi penting. Maka halal itu standar, halal thayyib standar universal, ya. Tapi kita sebagai muslim mubarakan. Apa mubarakan itu? Ya, dimulai dari hasilnya diinfakkan, Pak. Diinfakkan. Ya. Kalau pengen berkah diinfakkan, Pak. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Seandainya mereka penduduk satu negeri beriman, bertakwa, la fatahna alaihim, la fatahna. Tadi ya, la-nya bukan la nafi, la taukid. Niscaya akan aku bukakan pintu keberkahan. Dari mana? Minas sami wal ard, dari langit dan bumi. Allah turunkan keberkahan. Ciri orang